Shalom aleihim bisem Yeshua Mashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Saya harus bed rest. Bed rest itu ya nggak boleh kerja kan fisik, nggak boleh nyetir, nggak boleh nyuci mobil. Pokoknya tiduran aja. Tapi kalau ngomong kan boleh. Iya bener, ngomong boleh. Sebisa mungkin saya ngomong. Soalnya paling sakit tuh kalau diambil darahnya tuh. Ya. Untuk diperiksa di lab, diambil darahnya tuh kan jarumnya gede, dicedot. Sakit sebenarnya. Saya harus bed rest total untuk beberapa hari, nggak tahu nanti dites lagi. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membahas Kisah 4 ayat 12. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12 ya. Coba silakan Bapak Ibu membaca. Ya. Sebab keselamatan di dunia ini tidak ada yang lain selain Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kita bisa diselamatkan selain nama Dia. Intinya bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain dalam nama Yesus. Intinya itu. Silakan Bapak Ibu Saudara membaca Kisah pasal 4 ayat 2. Jadi di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain dalam nama Yesus, selain oleh Yesus, juru selamat. Bangga ya, kita jadi orang Kristen bangga. Mestinya bangga, tapi sayangnya Anda melecehkan dan menghujat ini. Menurut Anda, di bawah kolong langit ini tidak ada orang bisa selamat selain juru selamat Yesus Kristus. Bener dong? Bener. Saya ulang, di bawah kolong langit ini sesuai kisah 4 ayat 12 tidak ada orang bisa selamat selain dalam nama Yesus. Berarti Yesus Kristus itu juru selamat. Betul? Betul. Orang Kristen tidak mungkin selamat tanpa juru selamat. Betul? Betul. Juru selamat siapa? Yesus, Pak. Ini dia biang masalahnya. Biang masalahnya adalah juru selamat itu Yesus, betul-betul. Tapi juru selamat itu jadi apa? Menurut kami jadi anak, Pak. Kami berdoa kepada Allah, yaitu Bapa, melalui juru selamat, yaitu putramu Yesus Kristus. Anak Yesus Kristus. Jadi juru selamat itu cukup putra, cukup anak, sedangkan Allah tetap Bapa. Ini dia biang masalah. Bapak Ibu Saudara, biang masalah kekristenan ya di sini. Anda mengklaim bahwa Yesus itu juru selamat kami, Pak. Tapi Anda memposisikan Yesus cuman anak, cuman putra. Sedangkan yang jadi Allah tetap Bapa. Seumur-umur kamu jadi orang Kristen tidak pernah menjadikan Yesus Allah, betul? Betul, paling-paling tinggi Yesus Tuhan loh. Iya, tapi tidak pernah Yesus Allah. Betul, Allah kami tetap Bapa. Ini dia biang sumber masalah. Ibunya Yesus, Maria, itu mengatakan hatiku bersyukur, hatiku gembira. Sebab Allah juru selamatku. Lukas 1 ayat 4 berapa ya? 47. Lukas 1 ayat 47. Allah juru selamatku. Jadi ibunya Yesus sudah tahu kalau juru selamat itu harus Allah. Tidak mungkin putra, tidak mungkin. 1 Timotius 2 ayat 3, itulah yang baik
dan berkenan kepada Allah juru selamat kita. Nah, jadi juru selamat itu harus Allah. Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa. Ya. Juru selamat kita Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi juru selamat itu harus Allah esa. Juru selamat itu harus Tuhan. Dan juru selamat itu harus Yesus Kristus. Tidak pernah ada juru selamat kok Bapa, betul? Nggak pernah ada, Pak. Ya, jadi juru selamat itu pasti Allah, pasti Yesus Kristus. Sumber masalahnya adalah katanya di bawah kolong langit ini tidak ada orang yang bisa selamat selain dalam nama Yesus. Itu kata kamu. Faktanya Yesus kamu jadikan juru selamat tetapi kamu tolak sebagai Allah. Nah, ini dia. Ini fakta. Yesus kamu jadikan juru selamat tetapi kamu tolak jadi Allah. Tidak pernah ada juru selamat kok bukan Allah. Waduh, ditipu sama pendeta sama romo ya Pak, betul. Puluhan tahun kamu ditipu sama pendeta sama romo kamu. Tipuan terbesar sepanjang sejarah kekristenan adalah kamu mengklaim Yesus sebagai juru selamat tetapi kamu tolak Yesus sebagai Allah. Aneh bin ajaib ya, menjadikan Yesus Kristus juru selamat tapi menolak sebagai Allah. Puluhan tahun kamu jadi Kristen? Betul. Yesusnya jadi juru selamat? Betul. Tapi Yesus kamu tolak jadi Allah? Betul Pak, Allah kami Bapa. Nah, penipuan penyesatan terbesar sepanjang sejarah itu. Kamu meyakinin Kisah 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Yesus selamat. Yesus juru selamat. Itu ayat itu kamu pamer-pamerin sebagai ayat kebanggaanmu kepada orang-orang di luar Kristen. Tuh, keselamatan itu hanya dalam nama Yesus. Tapi kamu sendiri menolak Yesus juru selamat. Enggak, kami enggak menolak. Menolak Yesus Allah. Nah, kalau ini iya. Ya, jadi kamu ketipu sama pendeta kamu, sama romo kamu. Aduh, begitu lama ketipu. Iya, aku lemes nih. Lemes banget. Segitu lamanya Pak kami ketipu oleh pendeta sama romo kami. Ya, penipuan terbesar sepanjang sejarah. Dan kamu nurut loh. Ya. Jadi gimana Pak? Juru selamat harus Allah. Segera tinggalkan penyembahan terhadap Bapa. Stop. Menyembah Bapa justru dosa, ya. Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya akulah Dia, akulah Allah, maka kamu mati dalam dosamu, ya. Jadi sekarang kamu mengakui Yesus juru selamat, betul. Jadi mutlak harus mengakui Yesus Allah. Ya, jangan kamu pamer Kisah 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang bisa selamat selain nama Yesus. Tapi Yesus kamu tolak jadi juru selamat. Karena kamu menolak Yesus satu-satunya Allah. Roma 16 ayat 27, Yesus Kristus satu-satunya Allah. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yang benar itu ternyata Yesus Kristus di dalam Wahyu berapa ya? Wahyu 3 ayat 7. Ya. Jadi clear Bapak Ibu Saudara. Ya. Kisah para Rasul 4 ayat 12, ayat yang kamu bangga-banggakan, kamu pamer-pamerin ke di luar Kristen, diketawain tuh sama orang-orang Kristen. Katanya di bawah kolong langit hanya dalam nama Yesus selamat. Lah kok Yesusnya kamu jadikan putra? Kamu jadikan anak, kamu jadikan Tuhan, tapi kamu tolak jadi Allah. Kamu tuh penipu. Iya, wong pendetanya juga penipu, romonya juga penipu. Pendeta romo nipu jemaat, lalu kamu nipu. Nipu itu nular, mampet itu nular. Ya. Jadi juru selamat harus Allah. Ya, baru boleh kamu mengatakan bahwa
Yesus itu juru selamatmu. Selama kamu menolak Yesus Allah, kamu tidak boleh mengklaim Yesus juru selamat. Sebab Allahmu masih si Bapa Iblis. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.